Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Dosik. Ia mengajak seorang pejalan kaki yang diketahui baru pulang dari tempat kerjanya, yang mana di situ si pejalan kaki yang merupakan seorang wanita menolak dengan alasan tidak ingin ikut dengan orang asing. Hal itu membuat Dosik emosi dan langsung memperlihatkan sifat aslinya yang ternyata merupakan pembunuh berantai sehingga dan kisah akan berfokus pada seorang wanita tunarungu bernama Yungmi, merupakan karyawan di salah satu layanan pelanggan khusus bahasa isyarat. Pagi itu, Yungmi mendapat customer merepotkan karena meminta pengendalian uang dari barang yang sudah dia pesan. Dan tebak apa jawaban Yungmi? Memasuki jam istirahat, Yungmi mendapat pesan dari ibunya yang ingin pergi ke Pulau Jeju. Ia merasa senang karena sudah lama tidak pergi liburan dengan ibunya. Namun sebelum itu, Yungmi bersedia ikut bersama atasannya di tempat kerja karena sedang membutuhkan sukarelawan untuk mendampingi para klien penting perusahaan. 저도 회사 직원이니까 해당되잖아요. 제가 가겠습니다. 알았어. Di tempat lain, seorang wanita bernama Sojung meminta izin kepada kakaknya untuk pergi melakukan kencan, di mana si kakak yang merupakan polisi bernama Samsul pun menolak karena melihat celana yang dikenakan bisa memancing syahwat kaum hidung belang, sehingga Samsul meminta adiknya agar mengganti celananya terlebih dahulu. 나간다. 요식이 점검. 바지 입었습니다. 아이씨, 이것도 짧은데. 네 바지가 더 짧거든, 네 바지가. Untuk kedua kalinya, Samsul menghadang adiknya sebelum pergi. Ya, sebatas ingin memastikan keselamatan karena mereka berdua sudah tidak memiliki orang tua, di mana Samsul memiliki tanggung jawab besar sebagai kakak sekaligus menggantikan peran kedua orang tuanya. 너 10시까지 무조건 들어와. 10시, 오케이. 12시까지 올게. 야! Singkat cerita, malam pun poek. Bertepatan dengan hari gajian, Ibu Yungmi yang sebelumnya mengajak putri sematawayangnya pergi liburan, ia merasa senang karena mendapat gaji 3 kali lebih besar daripada biasanya. Hal itu ia beritahukan kepada rekan kerjanya dengan bahasa isyarat, karena si ibu juga merupakan tunarungu. 제주도 가려고? 딸내미랑 간다네. 아이고 다 알아들어. 꽃이 피네, 꽃이 펴. 이렇게 좋아 보네. Setelah pekerjaannya selesai, si ibu langsung pulang untuk menghampiri Yungmi di titik penjemputan. Ia yang merasa bahagia seketika berlari saat melihat putrinya sudah menunggu kedatangannya, tanpa mengetahui jika saat ini alat pendeteksi suara yang ada di dalam mobil sedang menandakan adanya kendaraan tengah melaju kencang dan akibat kecerobohan barusan, Yungmi meminta ibunya agar lebih berhati-hati saat akan melintas. Namun karena si ibu sedang bahagia, dirinya malah memperlihatkan uang hasil dari kerja kerasnya bulan ini. Karena dengan adanya uang itu, mereka bisa segera melaksanakan liburan ke Pulau Jeju. Sementara itu, Dosik berencana akan melakukan kegiatannya seperti biasa. Ia yang melihat Yungmi bersama ibunya ada di area itu langsung menargetkan si ibu. Tepat saat Yungmi pergi akan memarkirkan mobil ke tempat lain. Dan setelah memastikan situasi aman, Dosik dengan cepat menghampiri si ibu untuk menikamnya dari belakang. Tetapi 아, 진짜 슈퍼 골목 슈퍼 귀 막혔어? 내가 다 봤다고 말했잖아. ya, akibat kehadiran Sojung yang di luar prediksi, Dosik yang merasa jengkel pun memutuskan untuk mengganti target yang akan dihabisinya terlebih dahulu dan entah bagaimana nasib Sojung, Samsul datang menghampiri si ibu untuk menanyakan terkait adiknya. Karena saat teleponan masih berlangsung, ia mendapat kabar terakhir bahwa Sojung dalam perjalanan pulang di area ini. Namun karena si ibu merupakan tunarungu dan Samsul tidak mengerti bahasa isyarat, hal itu membuat mereka saling tidak mengerti satu sama lain. 예, 죄송합니다. 예, 들어가세요. 이거 어디로 간 거예요?
Setelah Samsul pergi, Dosik menargetkan si ibu untuk dijadikan korban kedua. Ia mendapat hambatan lain akibat kehadiran Yungmi yang baru selesai memarkirkan mobil, yang mana di sana Yungmi menyadari seorang telah melemparkan sepatu dari gang sepi, sehingga Dosik berjanji akan menghabisi Yumi apabila menghampiri Sojung yang ada di tempat itu. Di sana, Yungmi menemukan Sojung yang kini sudah dalam kondisi lemas akibat ditikam. Ia berjanji kepada wanita yang baru ditemuinya itu akan membawa seseorang demi bisa menyelamatkannya, tetapi... Lolos dari itu, Yungmi yang tidak ingin membuat ibunya khawatir lantas berlari ke parkiran untuk menjauhi Dosik yang spontan melakukan pengejaran. Ia langsung masuk ke dalam mobilnya dan memberikan pesan kepada si ibu agar tidak pergi kemana-mana sampai akhirnya... Dosik yang melihat pesan masuk dari si ibu kepada Yungmi lantas meminta agar mereka membawanya ke lokasi penjemputan. Hal itu membuat Yungmi merasa terintimidasi sehingga... 야, 가라고. 죽여버리기 전에 가라고. Beruntung, Yumi berhasil melarikan diri dan menyalakan panggilan darurat sebagai ancaman agar orang yang mengejarnya tidak berbuat macam-macam. Namun hal itu sama sekali tidak membuat Dosik kehilangan akal dan segera mengganti pakaian karena wajahnya belum sempat terlihat akibat memakai masker. 안 뽑히신 분 계십니까? 저기요. Tanpa menaruh curiga, Dosik yang menyamar seolah merupakan kakek dari Sojung pun membuat Yungmi percaya begitu saja. Ia bersedia mengantarnya ke tempat Sojung yang kini terluka. Namun hal itu tidak jadi dilakukan karena secara kebetulan polisi datang akibat Yungmi menyalakan panggilan darurat sebelumnya. 아, 씨발 아깝네. Entah kapan Dosik memindahkan Sojung dari lorong itu, si polisi tidak menemukan apa-apa kecuali tempat sampah, sehingga Yumi yang kesulitan dalam memberikan penjelasan mengajak mereka agar memeriksa CCTV. Karena dengan begitu, si pria yang melukai si wanita sekaligus mengejar Yumi akan bisa dijadikan barang bukti atas apa yang sedang terjadi. 내 말이 딱 맞지? 이게 다른 각도는 없어요? 담배 필 때마다 이 지랄이요. 싹 다 돌린다니까. Lagi dan lagi Yungmi tidak mendapatkan bukti apapun akibat kamera CCTV dipindah arahkan oleh anak-anak komplek. Namun karena tidak ingin menyerah begitu saja, ia lantas ke kantor polisi setempat untuk membuat laporan. 그 여자는 지금 어디에 있을까요? 몰라요? 하얀 구두? Setelah memberikan ciri-ciri korban yang tiada lain adalah Sojung, Dosik tiba-tiba ikut nimbrung, membuat seorang pria yang ada di sana jengkel karena menganggap Dosik tidak memiliki sopan santun. 시비 걸지 말고 얌전히 좀 계세요. 뭘 한다고 설쳐 이놈의 새끼야. 어르신. 네, 알겠으니까 그만하세요. Di tengah perdebatan yang terjadi, si ibu melihat ponsel yang dibawa Dosik berlatar foto seorang wanita, membuatnya curiga dan segera memberitahukan hal itu kepada Yungmi. Tepat saat Dosik diam-diam melihat alamat mereka dari surat laporan, Dosik yang sadar sedang dibicarakan pun berniat menghabisi si ibu di tempat itu, tetapi... Dan ya, Samsul juga datang ke sana sambil emosi akibat adiknya yang tak kunjung ditemukan. Ia akhirnya mendapat secercah harapan karena rekan sesama polisinya itu sedang mengurus laporan orang hilang dari Yungmi, sehingga Samsul langsung memperlihatkan foto Sojung kepada semua orang yang ada di sana berharap akan mengetahui sesuatu. 못 봤어요. 네. 감사합니다. 여기 여자 아까 죄송합니다. Sadar jika si ibu akan memberikan informasi terkait foto adik Samsul yang sama persis dengan wallpaper ponsel yang dibawa olehnya, Dosik segera memberikan ancaman agar membuatnya tutup mulut. Ia mengambil sebilah pisau untuk menghabisi Samsul di tempat itu terlebih dahulu, tetapi... 민정도 아니고 씨발 싸면서.
Dosik tampaknya kali ini sudah salah pilih lawan karena Samsul lebih jago bela diri. Ya, jujur terkait Sojung yang kini sudah dalam kondisi sekarat akibat ditikam olehnya. Mendengar hal itu, Samsul yang tidak terima dengan apa yang dilakukan kepada adiknya itu pun semakin membrutal hingga berniat menghabisi Dosik saat itu juga sampai akhirnya melihat Dosik keluar, Yungmi bersama ibunya itu pun menjadi sangat ketakutan. Mereka berusaha mengingatkan si polisi jika pria itulah dalam permasalahan saat ini. Namun karena bahasa isyarat tidak membuatnya mengerti, hal itu sama sekali tidak membuahkan apa-apa. 조심히 들어가세요. 괜찮아요. Telah mengetahui kronologi yang sebenarnya, dua polisi yang ada di sana lantas meminta maaf atas kejadian barusan, di mana Samsul yang sedang diobati menjadi geram karena mereka lebih percaya kepada orang lain daripada dirinya. Dan karena sampai saat ini belum mendapatkan kabar dari Sojung, dua polisi itu pun mau tidak mau harus ikut melakukan pencarian sampai Sojung berhasil ditemukan. 어떻게 그걸 철석같이 믿습니까? 동생 좀 찾아줘요. 일단 저희 근처 병원 응급실하고 연락을 취해놨으니까 Untuk memastikan Yungmi dan ibunya selamat, Samsul bersama dua orang rekan sesama polisi lantas mengantarkan mereka kembali pulang. Ia langsung bergegas pergi ke lokasi di mana terakhir kali mendapatkan kabar dari adiknya karena merasa yakin jika saat ini Sojung masih berada di area itu. Di dalam rumah, Yungmi kembali menceritakan terkait Sojung kepada ibunya. Ia merasa khawatir takut jika wanita itu tidak akan selamat sebelum ditemukan. Namun di tengah pembicaraan, lampu pendeteksi suara tiba-tiba menyala, menandakan jika saat ini ada seseorang ingin masuk, sehingga Yungmi perlahan mendekati pintu untuk memastikannya dan... Ya, wanita itu hanyalah adik kandung si ibu yang diketahui numpang tidur di rumah mereka. Ia berniat mengambil barang-barang pribadi karena sudah memiliki rumah baru. Dan karena sebelumnya si ibu berjanji akan membantunya melakukan pindahan, Yungmi terpaksa harus menunggu kepulangannya. 언니 이사 날짜 정했어? 사람들이 점점 빠지니까. Tak lama setelah si ibu dan bibinya pergi, Yungmi sama sekali tidak menyadari jika Dosik telah masuk ke dalam rumahnya. Ia hanya merasa keheranan karena lampu pendeteksi suara terus menyala dengan beberapa ruangan yang kini menjadi gelap gulita. Setelah menemukan penyebabnya, Yungmi diam sejenak untuk memberikan pesan kepada Samsul, sekedar mendoakan berharap agar adiknya bisa segera ditemukan, tanpa menyadari jika di belakang, Dosik mulai bersiap untuk menghabisinya dengan menggunakan sebilah kapak, tetapi... Dalam keadaan terdesak itulah, Yungmi masuk ke dalam kamar dan mengganjal pintu menggunakan lemari. Ia kembali mengirimkan pesan yang kali ini ingin meminta pertolongan, sehingga Samsul langsung meluncur ke sana demi menangkap sosok tersebut. Takut si ibu akan pulang lebih cepat, Yungmi juga mengirimkan pesan agar ibunya tidak perlu pulang. Ia dibuat terkejut karena mendapat balasan jika si ibu sudah masuk ke dalam rumah. Hal itu membuatnya sangat panik dan bergegas keluar demi menyelamatkan ibunya, tanpa menyadari jika saat ini Dosiklah orang yang menggunakan ponsel milik ibunya sehingga... Menyadari fakta yang sebenarnya, Yungmi segera membuka jendela untuk kabur. Ia tidak memiliki pilihan lain kecuali harus melompat dari sana. Bersamaan dengan itu, Dosik mulai menghancurkan pintu dengan menggunakan sebilah kapak dan... 너 거기서 뭐하냐? Telah
Setelah melakukan kejar-kejaran yang melelahkan, Yungmi akhirnya berhenti akibat menemukan jalan buntu. Ia tidak memiliki pilihan lain kecuali harus memberikan perlawanan bersamaan dengan Samsul yang juga baru tiba di sana untuk menyelamatkannya. Namun Do-sik malah mengancam akan menghabisi dirinya sendiri sehingga Samsul tidak akan pernah mengetahui keberadaan adiknya sampai kapanpun. 궁금하면 꼭 전화하고. 야, 이거 개수작이면. 뭐 마음대로 하시고. Dengan sangat berat hati, Samsul memilih pergi untuk menyelamatkan adiknya, meninggalkan Yumi sendirian dalam situasi kesulitan di tempat itu. Namun sesampainya di lokasi sesuai Sherlock yang diberikan, ia menyadari jika dirinya telah melakukan kesalahan. 도착했어. 내 동생 어딨어? 야, 아이 닥치고. Sementara itu, Yungmi yang berhasil lolos segera pergi dari tempat itu hingga secara kebetulan ia menemukan Sojung yang rupanya masih bertahan hidup, yang tanpa membuang waktu, Yongmi segera membawanya untuk bersembunyi. Di sana, Yungmi memberikan ponsel miliknya kepada Sojung untuk menghubungi kakaknya. Namun bersamaan dengan itu, Do-sik juga tiba di sana mulai mencari keberadaan mereka setelah mengetahui bahwa Sojung melarikan diri. Karena tidak memiliki pilihan lain, Yungmi memutuskan akan mengorbankan diri mengalihkan perhatian Do-sik. Telah berhasil memancing Do-sik sesuai rencana, Sojung segera menghubungi Samsul yang kini sedang bersama ibu Yungmi. Ia dengan perasaan terharu sekaligus merasa bersalah lantas memberitahu tentang keberadaannya saat ini, sekaligus pengorbanan Yungmi demi menyelamatkan dirinya. 도정아, 너 괜찮아? Si ibu yang tidak menemukan putrinya ada di tempat itu lantas menanyakan keberadaannya kepada Sojung. Ia yang mengetahui bahwa Yungmi pergi ke pusat kota pun langsung bergegas pergi menyusul dengan Samsul yang juga mengikutinya. 죄송합니다. 죄송합니다. Sementara itu, Yungmi berusaha meminta bantuan kepada orang-orang yang ada di sana, namun ia malah dianggap sebagai pasien rumah sakit jiwa karena berperilaku aneh, di mana salah satu warga yang berniat menelpon polisi pun lantas dihentikan Do-sik dengan mengaku sebagai kakak, sehingga Yungmi kembali melanjutkan pelariannya. Dan alangkah buruknya nasib Yungmi saat beberapa orang tentara malah menangkapnya sekaligus menyerahkannya kepada Do-sik, di mana Yungmi memohon sambil menangis berharap dibebaskan karena memiliki banyak keinginan dan alasan ingin tetap bertahan hidup. Yungmi berjanji akan tutup mulut atas semua yang ia lihat sekaligus dialami sebelumnya. Meskipun demikian, Do-sik sama sekali tidak peduli dan langsung membawa Yungmi ke gang sepi. Ia bermaksud menghabisinya di tempat itu. Hingga tak lama, Samsul menemukan keberadaan mereka dan segera membanting kepala pria itu dari belakang dan... Setelah membuat Do-sik tidak sadarkan diri, Samsul menenangkan Yumi dan memberitahu terkait si ibu yang saat ini sedang mencari keberadaannya. Tanpa menyadari jika saat ini Do-sik mendengarkan percakapan mereka, ia memberikan serangan balik hingga Samsul babak belur. Karena Do-sik hanya berencana ingin menghabisi satu orang lagi untuk malam ini, ia menargetkan ibu Yungmi sebagai target. Mendengar hal itu, Yungmi dan Samsul langsung berpencar untuk mencari keberadaan si ibu demi menyelamatkannya. Dan ya, Do-sik berhasil terlebih dahulu menemukan si ibu. Ia langsung memancingnya agar pergi ke tempat sepi dengan mengatakan jika Yumi ada di tempat itu. Di mana Yumi yang melihat ibunya dalam bahaya pun berniat akan melakukan sesuatu yang tidak terduga, yaitu
sempat mengira bahwa tikaman yang diberikan oleh Yungmi meleset. Hal itu rupanya sengaja dilakukan untuk menarik perhatian para warga. Ia menusuk dirinya sendiri sekaligus memberikan pisau itu kepada Dosik agar seolah dijadikan korban. Hal itu membuat Dosik langsung kebingungan sampai akhirnya beberapa bulan kemudian, Yungmi bersama ibunya kini sudah berada di Pulau Jeju. Mereka pergi ke sana untuk liburan sesuai keinginan mereka waktu itu. Tidak hanya berdua, Samsul bersama adiknya juga ikut menghangatkan suasana. Diakhiri dengan foto bareng sebelum melakukan kegiatan yang lain. 우리 다 같이 사진 찍고 신나게 놀아요. 놀아. 신나게 놀아요. Tamat ending yang sangat membagongkan.